teman-teman semua, kenalkan, nama saya Angga Fauzan. Saya adalah anggota dari Rumah Millennials. Dan kemudian saya juga bersama teman-teman saya membangun komunitas namanya Boyolali Bergerak, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan sebagainya. Terus kemudian saya juga bekerja di suatu agensi digital yang mana menjabat sebagai CMO dan sekarang menerapkan work from home. Nah, bagi teman-teman semua, sekedar informasi, saya tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang mana merupakan salah satu daerah paling rawan Jakarta, bahkan kalau bisa dibilang se-Indonesia, tentang wabah yang sekarang sedang menjangkiti kita semua. Maksudnya sedang populer di mana-mana. Nah, oleh karena itu mau gak mau, saya dan teman-teman tim saya di Jakarta harus menerapkan work from home gitu kan. Nah, di sini hal pertama yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah bagaimana sih tips, trik agar kita bisa tetap produktif, agar kita bisa tetap bekerja dengan baik ketika lagi di rumah gitu. Bagaimana bisa bekerja dengan work from home dengan baik. Yang pertama adalah kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kita harus tahu kita targetnya hari apa, hari ini itu mau ngapain gitu kan. Jadi ini saya terapin banget ke semuanya, ke teman-teman saya harus benar-benar memastikan mereka tahu mereka hari ini mau ngapain, targetnya apa, dan seterusnya. Itu yang pertama, karena begini, ketika sudah berada dalam situasi yang di rumah seperti ini, kita mungkin banyak terjebak sama kondisi yang nyaman, kondisi yang biasanya kita bersantai dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak punya target, pasti deh bakal bingung banget. Kita nggak tahu hari ini mau ngapain, kita mau mau berbuat apa, mau ngerjain apa, tugas apa yang harus kita selesaikan dan sebagainya. Bakal bingung banget kalau kita nggak tahu. Makanya yang perlu benar-benar dipastikan adalah kita tahu hari ini kita mau ngapain, kerjaan apa yang harus benar-benar kita selesaikan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan semua kanal komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang gini, ketika kita sedang di kantor gitu ya, kita kan dengan mudahnya komunikasi dengan orang lain, kita dengan mudahnya ngobrol sama orang lain, kita dengan mudahnya ngontak orang lain ada di sebelah kita gitu kan. Sementara kalau kita lagi work from home gini, kan saling berjauhan. Nggak mungkin setaktis itu kayak tinggal sapa atau tinggal tepuk pundak dia langsung noleh dan seterusnya. Nah, kita harus benar-benar memastikan semua alur komunikasinya lancar, semua alat komunikasinya lancar dan seterusnya. Pastikan wifi-nya juga lancar. Jadi misalkan ketika pakai WhatsApp, ya pastikan WhatsApp-nya bener-bener terbuka terus-terusan. Kemudian kalau harus conference call gitu, kita harus bener-bener memastikan semua softwarenya terinstall dan kita semua bener-bener udah terbiasa menggunakan itu. Entah misalkan Zoom, entah misalkan Google Hangout, entah menggunakan Microsoft dan seterusnya, macam-macam. Dan kita harus bisa menggunakan itu dan mau nggak mau ya harus terbiasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena ketika kita work from home, kita nggak saling tahu ke teman-teman pada ngerjain apa, terus kemudian ada kendala apa dan sebagainya, kita harus rutin memberikan report harian. Jadi semacam seperti ini, hari ini pagi ini aku mau ngapain aja, nanti ketika sudah selesai jamnya kerja, uh, kita harus bilang gitu, kita harus memberikan laporan atau minimal untuk kepada diri kita sendiri. Kita harus benar-benar mengevaluasi hari ini kita udah ngapain, yang kurang apa, yang susah apa, yang belum terlaksana apa, yang uh, masih ketunda apa, yang beneran nggak bisa apa dan seterusnya. Nah, kalau kayak tadi harus bener-bener kita sampaikan kepada tim agar bisa saling memantau, agar bisa saling tahu dan agar bisa saling membantu. Karena kalau misalkan di kantor kan uh, kita mungkin nggak harus laporan harian gitu ya, karena udah ada di dekat, kemudian teman-teman kita saling tahu juga, kita menit by menitnya kita mau ngapain aja. Sementara kalau di sini kan kita nggak tahu bahkan teman-teman kita lagi ngapain gitu. Nah, itu harus benar-benar kita pastikan, kita harus benar-benar memastikan kerjaan hari ini kita lancar dan kerjaan teman-teman yang ada di tim kita juga berjalan dengan baik. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang keempat adalah kita harus benar-benar men-set waktu atau mengatur waktu sesuai dengan jam kerja kita pada umumnya. Contoh, kalau misalkan kantor saya bekerja pada jam 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5, ya harus dipastikan, oke, jam 9 adalah waktunya bekerja. Kemudian jam 5 ketika memang sudah selesai, ya udah selesai gitu. Nah, di sini adalah hal yang benar-benar melatih komitmen kita. Kita harus benar-benar berkomitmen, melatih waktu, melatih diri, agar stick to the plan, stick to the time gitu, biar kita nggak malah ngapain gitu, malah menyia-nyiakan waktu yang dimana kita udah dikasih amanah untuk bisa bekerja dari rumah, malah kita nggak bekerja kayak gitu.
Mungkin bisa di-set dengan cara misalkan pagi udah mandi dulu gitu, atau misalkan udah sarapan sebelum jam kerja sehingga nggak ketunda makan, atau misalkan bener-bener di situasi yang mana kita nggak keganggu sama orang-orang lain, ya bener-bener pekerja pada umumnya atau memiliki ruang kerja pada yang bener-bener mensuasanakan ketika kita sedang bekerja kayak gitu. Nah, dari itu semua sebenarnya apa sih yang bisa dipetik dari uh, kondisi work from home seperti ini? Menurut saya 4 hal tadi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah, atau dalam hal yang benar-benar bisa melatih kita adalah, yang pertama, integritas. Work from home itu melatih dan mengajarkan kita tentang integritas. Integritas terhadap waktu, integritas terhadap kerjaan, integritas terhadap target-targetan, dan seterusnya. Karena di sini kita nggak ada yang ngawasin. Di sini kita nggak mendapatkan suasana kerja. Di sini kita nggak mendapatkan suasana di mana kita bersama teman-teman kita mengerjakan target yang sama gitu. Sementara kalau di rumah, kita bisa nonton kapanpun, kita bisa makan kapanpun, kita bisa santai kapanpun, kita bisa tidur kapanpun, dan seterusnya. Kita bisa melakukan aktivitas lain kapanpun di luar aktivitas pekerjaan kayak gitu. Nah, maka dari itu untuk bisa berintegritas ini jadi penting. Dan dengan work from home itu mau nggak mau melatih kita untuk berintegritas. Yang kedua adalah melatih skill komunikasi. Melatih skill komunikasi di sini maksudnya seperti apa? Adalah seperti ini. Biasanya kita ngobrol sama orang langsung. Biasanya kita ngobrol sama orang benar-benar hadapan-hadapan gitu. Kita tahu ekspresinya, kita tahu nada bicaranya, kita tahu bagaimana dia berbicara, gesturnya, dan sebagainya. Sementara di sini kita nggak tahu. Bisa jadi salah paham. Ngobrol dikit doang bisa jadi dia nggak tahu. Kita dianggapnya malah marah, atau kita menganggap dia marah. Nah, maka dari itu, WFH ini melatih kita untuk itu. Ketika kita chat sama teman-teman kantor kita tentang koordinasi kerjaan kantor, mau gak mau kita harus menyampaikan dengan lugas, dengan jelas, dengan efektif. Tanpa babi bu yang bisa membuat komunikasinya jadi blunder gitu. Atau misalkan ketika video call juga, conference call, itu melatih kita juga untuk berkomunikasi. Bagaimana kita melatih bicara satu-satu, bagaimana kita benar-benar bisa menyimak dan mendengarkan dimanapun kita berada. Bahkan sesederhana bagaimana agar kita tidak lupa mute suara kita ketika orang lain yang berbicara, biar nggak ada distraksi suara-suara lainnya. Itu mau nggak mau melatih kita. Dan yang ketiga adalah melatih kita benar-benar aware sama hal-hal yang benar-benar harus kita kerjakan dan target-target pekerjaan kita. Karena ketika misalkan di hari-hari biasa nggak ada yang ngawasin atau nggak ada yang ngingetin hari ini, nggak ada yang ngingetin hari ini kita ngapain, cuma kita tahu kita mau ngapain ke apa, kita bisa tinggal tanya ke teman, kita bisa lihat teman lagi ngapain, kemudian nanti kita keinget kita harus ngapain, kita dapat koordinasi langsung, dan seterusnya. Sementara kalau ketika sekarang kita lah jadi orang yang harus benar-benar aware kita harus ngapain. Hari ini aku ngapain, hari ini aku kurangnya apa, dan sebagainya. Kita harus benar-benar mau nggak mau menilai dan membuat rapot terhadap diri kita sendiri. Dan itu benar-benar yang melatih kita sekarang. Dan kemudian yang keempat, yang dilatih dari WFH ini menurut saya adalah kita melatih untuk bisa adaptif. Saya punya teman di tim saya yang bertugas sebagai business development, yang mana sebenarnya di hari-hari biasa dia sering kali bertemu dengan klien. Di hari-hari biasa dia sering banget mengatur waktu meeting dengan klien, kemudian presentasi, pitching, dan sebagainya. Sementara kalau sekarang susah. Klien, partner, atau siapapun itu baiknya nggak masuk ke kantor juga. Jadi mau nggak mau dia harus bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa men-set waktu ngobrol bareng, conference call bareng, atau memfollow up dengan baik, dan seterusnya. Begitu juga saya, begitu juga teman-teman semuanya. Nah, jadi dengan keempat hal tadi, jangan sampai kita murung, jangan sampai kita juga banyak mengeluh karena tugas kita adalah di rumah aja. Nah, maka dari itu mari kita bisa bekerja dengan baik dan bisa melatih keempat nilai tadi, yang integritas, kemudian bagaimana kita komunikasi, kemudian bisa produktif, bisa tahu apa yang kita lakukan, dan juga bisa lebih adaptif. Itu soal WFH. Nah, selain itu, apa aja sih aktivitas yang saya lakukan selain saya WFA gitu kan? Saya sendiri adalah seorang penulis juga, saya nulis buku, diterbitin di Mizan juga, dan tahun ini saya punya target 4 buku untuk diterbitkan di Mizan. Nah, kemudian, bagaimana sih saya menulis gitu kan? Saya ingin berbagi juga nih kepada teman-teman semua millennials. Yang pertama saya lakukan adalah, sebelumnya, saya ingin cerita bahwa yang sedang saya tulis sekarang, buku yang saat ini banget saya tulis,
adalah sebuah novel romance. Jadi sebuah novel romance. Eh, ini buku kedua. Ini buku kedua. Nah, tipsnya apa sih nulis kayak gitu kan? Tips yang mau saya bagikan yang pertama adalah kita memiliki atau kita mempunyai feeling atau environment atau suasana yang terkait sama buku yang sedang kita tulis. Kalau misalkan teman-teman lagi nulis novel atau buku tentang sejarah, ya teman-teman mau nggak mau harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang berbau sejarah, ya nggak? Kalau saya mau nggak mau harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang berbau romance. Bukan berarti harus pacaran atau ngapain ya, maksudnya dalam artian saya menggunakan waktu saya bener-bener ngedengerin cerita orang. Saya bener-bener kayak ngajakin teman-teman saya tuh conference call atau telepon soal cerita-cerita mereka. Saya mau ngedengerin curhatnya mereka. Saya bener-bener bilang, kasih cerita dong pengalaman-pengalaman romance kamu di masa lalu atau sekarang. Biar saya dapat ide, biar saya dapat inspirasi, biar saya bisa memiliki suasana tadi. Yang kedua adalah memiliki jeda waktu atau memiliki waktu-waktu refreshing yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Contoh, karena saya sedang menulisnya novel romance, maka saya banyak mendengarkan lagu-lagu romance. Kemudian kalau lagi istirahat saya mungkin nonton film romance, atau saya baca buku, juga baca buku romance yang berkualitas dan sebagainya gitu. Nah, hal ini juga yang benar-benar jadi penting gitu, karena kita jadi tahu, kita merasakan filmnya juga, kita punya banyak inspirasi juga, kita benar-benar tahu, sehingga nanti ketika diterapkan di karakter atau di cerita seperti apa. Yang ketiga, ini mungkin lebih general, adalah kita benar-benar tahu siapa yang kita tulis, bagaimana kita menuliskannya. Itu jadi penting. Saya nggak bilang bahwa penulis itu psikolog ya, cuma penulis itu tuh mau gak mau dia harus benar-benar mengenali tiap karakternya. Ketika dia punya 5 karakter, tiap-tiap karakter ini harus benar-benar kuat. Karakter di sini benar-benar kita tahu dia cara ngomongnya gimana, dia bergestur seperti apa, ketika misalkan menghadapi pilihan A dia bakal memutuskan seperti apa, ketika dia dihadapkan pada kondisi B dia bakal bertindak seperti apa. Itu baru namanya karakter. Jadi karakter tuh bukan sekedar namanya Jody, Andi, Budi dan sebagainya, itu enggak. Itu namanya itu bukan karakter. Karakter di sini harus benar-benar kuat penjiwaannya. Kayak gitu. Jadi itu tipsnya yang nomor 3. Dan yang nomor 4 adalah kita benar-benar punya komitmen yang kuat. Saya pribadi berpikir bahwa penulis itu bukan sekedar orang yang nulis 1-2 paragraf setahun sekali atau sebulan sekali gitu. Menurut saya nggak kayak gitu. Ketika benar-benar kita mendedikasikan diri sebagai penulis, ya kita mau nggak mau serajin. Karena penulis tuh yang dilihat adalah outputnya, bukan keinginannya semata gitu. Bilang saya penulis ketika ditanya tulisan yang mana, nggak ada, kan sama aja bohong. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar punya komitmen. Nah, punya komitmennya kayak gimana? Menurut saya salah satu caranya banyak. Misalkan kita nonton YouTube, mendengarkan tips trik penulisan misalkan, atau membaca buku-buku yang bagus. Kemudian juga yang paling jelas adalah berkomitmen buat tulis. Kenapa mendengarkan talks gitu ya, atau seminar atau webinar tentang penulisan, atau misalkan baca-baca buku yang bagus itu membangkitkan komitmen? Karena kita jadi terpacu. Oh, tulisan tuh bisa kayak gini, bisa berdampak ini. Nah, maka aku pengen kayak gitu juga gitu kan. Itu tipsnya soal tentang kepenulisan. Nah, yang terakhir yang mau saya bagikan adalah hal produktif apa lagi sih yang bisa kita lakukan ketika kita lagi WFA, kita lagi physical distance gitu, kita lagi di rumah. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa coba, dan saya sarankan juga untuk dicoba. Yang paling pertama adalah jangan lupa untuk berolahraga. Kenapa? Karena ketika kita lagi kerja di luar gitu ya kita berada dalam kondisi yang mana kita banyak gerak, kita banyak jalan, kita banyak beraktivitas gitu kan, kalorinya banyak terbakar. Sementara kalau di rumah kan paling berdiam di tempat, jalan juga paling cuma kemana dan seterusnya. Hal ini yang perlu kita biasakan. Kita harus benar-benar mau nggak mau melatih diri gitu. Gak harus hal repot. Misalkan 5 menit, 10 menit tiap pagi, senam sedikit, atau olahraga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya teman-teman bisa banyak baca buku atau baca e-book, yang mana sekarang lagi banyak yang memberikan gratisan atau diskon tentang e-book yang bermanfaat. Dengan kayak gini teman-teman bisa nambah ilmu walaupun teman-teman lagi di rumah. Yang ketiga adalah teman-teman ikut online course. Online course di sini seperti ya kelas yang online, ada kurikulumnya, ada pengajarnya dan seterusnya, ada modulnya bahkan ada sertifikatnya. Nah, bahkan di kondisi yang seperti ini banyak yang memberikan online course gratis, dan saran saya teman-teman bisa mencoba. Teman-teman bisa ningkatin ilmu, bisa ningkatin skill, bahkan bisa banyakin sertifikat, ningkatin keahlian dengan cara kayak tadi.
kayak gitu. Dan yang keempat adalah saran saya teman-teman untuk tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang lainnya. Tetap komunikasi sama teman-teman dekat kalian, tetap ngobrol, video call mungkin, telepon, chat, dan sebagainya. Pastikan itu benar-benar terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kita berada di momen dimana kita sendiri. Padahal manusia tuh butuh komunikasi dengan orang-orang lain. Nah, pastikan teman-teman gak kehilangan itu. Teman-teman tetap terjaga hubungan yang baik dengan teman-teman yang lainnya, walaupun gak harus ngumpul-ngumpul, bahkan jangan ngumpul-ngumpul rame-ramean terlebih dahulu ya. Tapi dipastikan komunikasinya tetap terjaga dengan baik. Gitu aja paling. 3 hal dari saya. Yang pertama tadi soal tips work from home, kedua soal kepenulisan yang saya kerjakan sekarang, dan yang ketiga adalah hal-hal produktif lain yang teman-teman bisa jalankan ketika teman-teman lagi di rumah. Gitu aja, terima kasih. Nama saya Angga Fauzan. Semoga hidup kita jadi sehat, semua membaik. Semoga semua jadi tambah lancar. Terima kasih.